Kakak maaf, di aku slide-nya masih yang terima kasih sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah 2 yang tadi dari Balkis Aisyah, Dofan Ridra, Safa Manda, Syahira Naila, dan Kak Glorius Tegar. Next. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini diharapkan dapat 1. Jelaskan dasar-dasar akuntansi untuk pajak penghasilan, identifikasi masalah tambahan dalam akuntansi untuk pajak penghasilan, menjelaskan akuntansi untuk akumulasi kerugian, jelaskan penyajian pajak penghasilan tangguhan dalam laporan keuangan pernyataan. Next. Next. Tujuan pembelajaran 1. Sampai saat ini, Anda telah mempelajari pedoman dasar yang digunakan perusahaan untuk melaporkan informasi kepada investor dan kredit. Tujuan pembelajaran 1. Dasar Kak, ini Kak ganti terus, maaf. Sampai saat ini, Anda telah mempelajari pedoman dasar yang digunakan perusahaan untuk melaporkan informasi kepada investor. Kak, ini keganti lagi, Kak. Digunakan perusahaan untuk melaporkan informasi. Keganti lagi, Kak, maaf. Perusahaan juga harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang sesuai, karena IFRS dan peraturan pajak berbeda dalam beberapa hal. Begitu sering melakukan pendapatan keuangan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak. Akibatnya, jumlah yang dilaporkan perusahaan sebagai beban pajak akan berbeda dari jumlah pajak yang harus dibayar kepada otoritas pajak. Next. Next. Dasar perbedaan di antara pelaporan keuangan dan pajak. Sampai saat ini, Anda telah mempelajari pedoman dasar yang digunakan perusahaan untuk melaporkan informasi kepada investor dan kreditur. Perusahaan juga harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang sesuai, karena IFRS dan peraturan pajak berbeda dalam beberapa hal. Begitu sering melakukan pendapatan keuangan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak, akibatnya jumlah yang dilaporkan perusahaan sebagai beban pajak akan berbeda dari jumlah pajak yang harus dibayar kepada otoritas pajak. Pendapatan keuangan sebelum pajak adalah istilah pelaporan keuangan. Itu juga sering pelaporan keuangan dan pajak disebut sebagai pendapatan sebelum pajak. Pendapatan untuk tujuan pelaporan keuangan, untuk pendapatan untuk tujuan pembukuan. Perusahaan menentukan pendapatan keuangan sebelum pajak menurut IFRS.
Mereka mengukurnya dengan tujuan memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur. Penghasilan kena pajak atau penghasilan untuk tujuan pajak adalah istilah akuntansi pajak. Ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Perusahaan menentukan penghasilan kena pajak menurut peraturan perpajakan. Pajak penghasilan menyediakan uang untuk mendukung operasi pemerintah. Next. Asumsi yang melekat dalam laporan posisi keuangan IFRS perusahaan adalah bahwa perusahaan memulihkan dan menyelesaikan aset kewajiban pada jumlah yang dilaporkan atau jumlah tercatat. Asumsi ini menciptakan persyaratan dalam akuntansi akrual untuk mengakui saat ini konsekuensi pajak tangguhan dari perbedaan temporer. Artinya perusahaan mengakui jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dapat dikembalikan ketika mereka memulihkan dan menyelesaikan masing-masing jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, menunjukkan pengembalikan perbedaan temporer yang dijelaskan dalam dan jumlah kena pajak yang dihasilkan pada periode mendatang. Next. Kewajiban pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer kena pajak. Dengan kata lain, liabilitas pajak tangguhan merupakan peningkatan hutang pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Hutang pajak penghasilan dilaporkan sebagai kewajiban lancar dan kewajiban pajak tangguhan dilaporkan sebagai kewajiban tidak lancar. Perusahaan juga wajib menunjukkan komponen pajak penghasilan beban baik dalam pelaporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan pernyataan. Next. Apa arti angka kewajiban nyata? Beberapa analisis mengabaikan kewajiban pajak tangguhan ketika menilai kekuatan keuangan suatu perusahaan, tetapi ISB menunjukkan bahwa kewajiban pajak tangguhan memenuhi definisi kewajiban karena 1. Perusahaan melakukan layanan untuk pelanggan dan diakui pendapatan pada tahun 2022 untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Yang kedua ini adalah kewajiban saat ini. Penghasilan kena pajak pada periode mendatang akan melebihi pendapatan keuangan sebelum pajak sebagai akibat dari perbedaan temporer ini. Dengan demikian, kewajiban kini ada 3. Ini akan membutuhkan transfer sumber daya ekonomi, penghasilan kena pajak, dan pajak yang terhutang pada periode mendatang akan dihasilkan dari peristiwa masa lalu. Pembayaran pajak. Pajak ini ketika jatuh tempo di masa mendatang membutuhkan transfer sumber daya. Next. Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer. Yang dikurangkan dengan kata lain aset pajak tangguhan merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di masa depan tahun sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Penghasilan kena pajak yang cukup timbul dari perbedaan temporer kena pajak yang akan berbalik di masa depan atau dari segi perencanaan yang menghasilkan penghasilan kena pajak di masa depan. Next. Pertimbangan yang signifikan diperlukan dalam menentukan apakah aset pajak tangguhan dapat direalisasikan. Ahold Delhaize menentukan ini berdasarkan laba kena pajak yang diharapkan yang timbul dari pembalikan kewajiban pajak tangguhan yang diakui dan berdasarkan anggaran, perkiraan arus kas, dan model penurunan nilai di mana pemanfaatan tidak dianggap kemungkinan. Aset pajak tangguhan tidak diakui. Next. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya, chapter 2. Next. Tujuan pembelajaran 2, masalah tambahan. Identifikasi masalah tambahan dalam akuntansi untuk pajak penghasilan. Next. Presentasi laporan laba rugi. Keadaan menentukan apakah perusahaan harus menambah atau mengurangi perubahan pajak penghasilan tangguhan ke atau dari pajak penghasilan terutang dalam menghitung beban pajak penghasilan. Misalnya, perusahaan menambahkan peningkatan kewajiban pajak tangguhan ke hutang pajak penghasilan. Di sisi lain, itu mengurangi peningkatan aset pajak tangguhan dari hutang pajak penghasilan. Rumusnya pada ilustrasi 1927 digunakan untuk menghitung beban atau manfaat pajak penghasilan. Income tax payable or refundable ditambah atau dikurang change in deferred income tax sama dengan total income tax expense or benefit. Next. Dalam laporan laba rugi atau dalam catatan laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang dapat didistribusikan pada operasi yang dilanjutkan. Mengingat informasi sebelumnya terkait Chelsea, perusahaan melaporkan laporan laba rugi seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Revenue-nya sebesar 130.000, expense-nya 60.000. Jadi income before income tax-nya itu 70.000. Di income tax expense itu ada current yaitu 16.000, ada deferred 12.000, jadi 28.000. Jadi total net income-nya itu sebesar 42.000. Next. Seperti yang diilustrasikan, Chelsea melaporkan bagian kini atau jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode tersebut dan bagian tangguhan dari beban pajak penghasilan. Pilihan lain adalah dengan hanya melaporkan total beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan kemudian menunjukkan dalam catatan atas laporan keuangan menyatakan bagian saat ini dan bagian yang ditangguhkan. Beban pajak penghasilan sering disebut sebagai penyisihan pajak penghasilan. Dengan menggunakan terminologi ini, provisi saat ini adalah $16.000 dan provisi untuk pajak tangguhan adalah $12.000. Next. Perbedaan spesifik. Banyak item menciptakan perbedaan antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini ada dua jenis, yaitu sementara dan permanen. Next. Yang pertama tadi itu ada perbedaan sementara. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset terkait dipulihkan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Ketika liabilitas buku terkait diselesaikan, perbedaan temporer kena pajak menimbulkan pencatatan kewajiban pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan menimbulkan pencatatan aset pajak tangguhan. Ilustrasi 19.29 memberikan contoh perbedaan temporer. Next. Aspek asal dan aspek asal dan pembalikan perbedaan sementara. Perbedaan temporer awal adalah perbedaan awal antara dasar pembukuan dan dasar pengenaan pajak suatu aset atau liabilitas. Terlepas dari apakah dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas melebihi atau dilampaui oleh dasar pembukuan aset atau liabilitas. Sebaliknya, perbedaan terbalik terjadi ketika menghilangkan perbedaan temporer yang berasal dari periode sebelumnya, dan kemudian menghapus dampak pajak terkait dari akun pajak tangguhan. Misalnya, asumsikan bahwa Sharp plc memiliki penyusutan pajak melebihi penyusutan buku sebesar €2.000 pada tahun 2020, 2021, dan 2022.
Selanjutnya, Sharp plc memiliki kelebihan penyusutan buku atas penyusutan pajak sebesar €3.000 pada tahun 2023 dan 2024 untuk aset yang sama. Dengan asumsi tarif pajak 30% untuk semua tahun yang terlibat, akun kewajiban pajak tanggungan yang ditunjukkan pada ilustrasi 19.30 mencerminkan hal berikut, yaitu tax effect of reversing difference untuk 2023 900, 2024 900, di 2020 600, 2021 600, dan di 2022 600. Itu adalah tax of originating difference. Perbedaan awal untuk Sharp di masing-masing dari 3 tahun pertama adalah €2.000. Efek pajak terkait dari setiap perbedaan awal adalah €600. Perbedaan terbalik pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing €3.000. Efek pajak terkait masing-masing adalah €900. Perbedaan permanen. Beberapa perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan keuangan sebelum pajak bersifat permanen. Perbedaan tetap dihasilkan dari pos-pos yang satu, masuk ke dalam penghasilan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah menjadi penghasilan kena pajak, atau dua, masuk ke dalam penghasilan kena pajak tetapi tidak pernah menjadi penghasilan keuangan sebelum pajak. Pemerintah memberlakukan berbagai ketentuan hukum perpajakan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Beberapa ketentuan ini mengecualikan pendapatan tertentu dari perpajakan, membatasi pengurangan biaya tertentu, dan mengizinkan pengurangan biaya tertentu lainnya melebihi biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memiliki penghasilan bebas pajak. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan atau pengurangan yang diperbolehkan melebihi biaya memiliki tarif pajak efektif yang berbeda dari tarif pajak menurut undang-undang biasa. Contoh perbedaan sementara dan permanen. Untuk mengilustrasikan perhitungan yang digunakan ketika terdapat perbedaan temporer dan permanen, asumsikan bahwa Biotech AG melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar €200.000 di setiap tahun 2020, 2021, dan 2022. Perusahaan dikenakan tarif pajak 30% dan memiliki berikut perbedaan antara penghasilan keuangan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak. 1. Biotech melaporkan penjualan angsuran sebesar €18.000 pada tahun 2020 untuk tujuan pajak. Biotech mengakui penjualan selama periode 18 bulan dengan jumlah konstan per bulan mulai 1 Januari 2021. Biotech mengakui seluruh penjualan untuk tujuan pembukuan pada tahun 2020. 2. Biotech membayar premi asuransi jiwa untuk pejabat kuncinya sebesar €5.000 pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun tidak dapat dikurangkan dari pajak, Biotech membebankan premi untuk tujuan pembukuan. Penjualan angsuran merupakan selisih sementara, sedangkan premi asuransi jiwa merupakan selisih tetap. Ilustrasi 19.32 menunjukkan rekonsiliasi pendapatan keuangan sebelum pajak Biotech dengan pendapatan kena pajak dan perhitungan pajak penghasilan terutang. Chelsea Inc. Income Statement for the year ending Desember 31, 2022. Revenue sebesar €130.000, expense €60.000, menjadi income before income tax sebesar €70.000. Income tax expense current €16.000, deferred €12.000, menjadi €28.000, yang menghasilkan net income sebesar €42.000. Pertimbangan tarif pajak. Dalam ilustrasi kami sebelumnya, tarif pajak yang berlaku tidak berubah dari satu tahun berikutnya. Jadi untuk menghitung jumlah pajak penghasilan tangguhan yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan, perusahaan cukup menghasilkan perbedaan temporer kumulatif dengan tarif pajak ini. Menggunakan Biotech sebagai contoh, ini mengendalikan perbedaan temporal kumulatif sebesar €18.000 dengan tarif pajak yang berlaku, 30% dalam kasus ini, untuk sampai pada kewajiban pajak tangguhan sebesar 5.400 yang didapat dari 18.000
dikali 0,30 pada akhir 2020. Revisi tarif pajak masa depan. Ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya pada akun pajak penghasilan tanggungan yang ada. Sebuah perusahaan melaporkan efek sebagai penyesuaian beban pajak penghasilan pada periode perubahan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran 3. Menjelaskan akuntansi untuk akumulasi kerugian. Next. Akuntansi untuk akumulasi kerugian. Rugi operasi bersih atau nol terjadi untuk tujuan pajak di tahun ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Beban pajak yang tidak adil akan terjadi jika perusahaan dikenakan pajak selama periode yang menguntungkan, tanpa menerima keringanan pajak selama periode kerugian operasional bersih. Kerugian yang dibawa ke depan melalui penggunaan akumulasi kerugian, perusahaan dapat membawa bersihnya kerugian operasi ke depan untuk mengimbangi penghasilan kena pajak di masa depan dan mengurangi pajak terutang di tahun-tahun mendatang. Ilustrasi 19.36 menunjukkan pendekatan. Jadi di sini ada ilustrasi net operating loss pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Ilustrasi 19.36, prosedur pengangkutan kerugian operasional bisa sangat besar. Misalnya, PW Group memiliki 2,5 miliar euro dalam kerugian pajak yang dapat dikompensasikan pada akhir tahun 2018. Di VW efektif tarif pajak yang berarti pengurangan pajak lebih dari 500 juta euro jika mampu menghasilkan penghasilan kena pajak. Next. Selanjutnya ada contoh loss carry forward. Untuk mengilustrasikan prosedur akuntansi untuk rugi bersih carry forward, asumsikan bahwa Groh Inc. tidak memiliki sementara atau permanen perbedaan. Groh mengalami kerugian operasional bersih sebesar $200.000 pada tahun 2022 dan mengambil keuntungan dari ketentuan carry forward. Pada tahun 2022, perusahaan mencatat dampak pajak dari kerugian akumulasi $200.000 sebagai pajak tangguhan aset, yaitu $40.000 dari $200.000 dikali 20. Dengan asumsi bahwa pajak masa depan yang berlaku tarifnya adalah 20%. Groh mencatat manfaat carry forward pada tahun 2022 sebagai berikut, yaitu deferred tax asset sebesar 40.000 terhadap income tax expense atau less carry forward 40.000. Sedangkan untuk Groh Inc. income statement partial for 2022 operating loss before income tax 200.000 itu minus terhadap income tax benefit deferred 40.000. Jadi dikurangi net loss-nya 160.000 dari 200.000 yang operating loss dikurang deferred-nya. Carry forward dari 200.000 dikali 0,20. Next. Selanjutnya ada carry forward atau non-pengakuan. Di dalam situasi ini, Groh tidak mengakui aset pajak tangguhan atas kerugian tersebut, carry forward, karena kemungkinan besar tidak akan merealisasikan carry forward. Akibatnya tidak ada entry jurnal pada tahun 2022 untuk pajak penghasilan oleh Groh. Ilustrasi 19.40 menunjukkan penyajian laporan laba rugi tahun 2022 Groh.
Growing income statement untuk 2022, operating loss before income tax $200.000, income tax expense-nya tidak ada, deferred-nya 0, net loss-nya sebesar $200.000. Ilustrasi 19.40, pengakuan manfaat, kerugian hanya dibawa ke depan. Sedangkan untuk ilustrasi 19.41, pengakuan manfaat kerugian teruskan ketika terwujud. Di situ ada to recognize deferred tax asset and loss carry forward. Itu ada deferred tax asset terhadap income tax expense. Dan untuk record current and deferred income tax, ada income tax expense terhadap deferred tax asset terhadap income tax payable. Metode lain adalah melaporkan hanya satu baris untuk total beban pajak penghasilan dari $10.000 di muka laporan laba rugi, dan mengungkapkan komponennya beban pajak penghasilan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada non-pengakuan ditinjau kembali. Apakah perusahaan akan merealisasikan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah penghasilan kena pajak yang cukup ada atau akan ada dalam periode carry forward tersedia di bawah Undang-Undang Pajak. Ilustrasi 19.42 menunjukkan kemungkinan sumber penghasilan kena pajak dan faktor-faktor terkait yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menilai probabilitas bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia terhadap di mana kerugian pajak yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakan dapat dimanfaatkan. Sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tidak akan tersedia, di mana kerugian pajak yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakan dapat digunakan. Aset pajak tangguhan tidak diakui. Selanjutnya membuat kesimpulan bahwa kemungkinan pengakuan akumulasi kerugian adalah sulit ketika ada bukti negatif, seperti kerugian kumulatif dalam tahun terakhir. Namun perusahaan sering mengutip bukti positif yang menunjukkan bahwa pengakuan carry forward dijamin. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran 4. Menjelaskan penyajian pajak penghasilan tangguhan dalam laporan keuangan pernyataan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Perusahaan mengklasifikasikan piutang atau hutang pajak sebagai aset lancar atau lancar kewajiban. Meskipun aset dan kewajiban pajak kini terpisah, diakui dan diukur, mereka sering saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Offset terjadi karena perusahaan biasanya memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk menghapus aset pajak kini, pajak penghasilan piutang terhadap kewajiban pajak kini hutang pajak penghasilan, ketika mereka berhubungan dengan pajak penghasilan yang dipungut oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan juga terpisah diakui dan diukur tetapi dapat saling hapus dalam laporan keuangan posisi. Aset pajak tangguhan bersih atau liabilitas pajak tangguhan bersih dilaporkan pada bagian tidak lancar dari laporan posisi keuangan. Next. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan untuk melanjutkan operasi. Operasi yang dihentikan pendapatan komprehensif lain
dan penyesuaian periode sebelumnya. Pendekatan ini disebut sebagai pajak intra-period alokasi. Selain itu, komponen beban manfaat pajak penghasilan termasuk yang pertama ada beban manfaat pajak kini. Yang kedua, penyesuaian yang diakui pada periode untuk pajak kini tahun lalu periode. Yang ketiga, besarnya beban manfaat pajak tangguhan sehubungan dengan asal dan pembalikan perbedaan temporer. Yang keempat, besarnya beban manfaat pajak tangguhan sehubungan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang kelima, jumlah manfaat yang timbul dari pajak sebelumnya tidak diakui rugi kredit pajak atau perbedaan temporer periode lalu yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan tangguhan. Next. Selanjutnya ada rekonsiliasi pajak. Pengungkapan penting lainnya adalah rekonsiliasi beban pajak aktual dan tarif pajak yang berlaku. Perusahaan menyediakan yang pertama, rekonsiliasi numerik antara beban pajak manfaat dan produk laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Mengungkapkan juga dasar di mana tarif pajak yang berlaku adalah dihitung. Atau rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, mengungkapkan juga dasar di mana tarif pajak yang berlaku dihitung. Selanjutnya, tinjauan metode aset liabilitas. IASB percaya bahwa metode aset kewajiban kadang-kadang disebut sebagai pendekatan kewajiban adalah metode yang paling konsisten untuk akuntansi untuk pajak penghasilan. Salah satu tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengenali jumlah pajak yang terutang atau yang dapat dikembalikan untuk tahun berjalan. Sebentar tujuannya adalah untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan untuk konsekuensi pajak masa depan dari peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan atau pengembalian pajak. Selanjutnya ada ketentuan pajak penghasilan tangguhan utama. Yang pertama ada carry forward. Potongan atau kredit yang tidak dapat digunakan pada pengembalian pajak selama 1 tahun dan yang dapat dibawa ke depan untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau pajak terutang di tahun mendatang. Kerugian operasi carry forward adalah kelebihan pengurangan pajak atas penghasilan bruto dalam tahun. Pengangkutan pajak adalah jumlah kredit pajak yang tersedia pemanfaatannya melebihi batasan undang-undang. Yang kedua, beban pajak saat ini. Jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang
selama 1 tahun yang ditentukan dengan menerapkan ketentuan pajak yang berlaku undang atas penghasilan kena pajak atau kelebihan pengurangan atas penghasilan untuk tahun itu. Yang ketiga, selisih sementara yang dapat dikurangkan. Perbedaan sementara yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas terkait masing-masing. Yang keempat, aset pajak tangguhan. Konsekuensi pajak tangguhan yang didapat diatribusikan kepada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi ke depan. Yang kelima, konsekuensi pajak tangguhan. Efek masa depan pada pajak penghasilan sebagai diukur dengan tarif pajak yang berlaku dan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku yang dihasilkan dari perbedaan temporer dan carry forward pada akhir tahun berjalan. Yang keenam, beban manfaat pajak tangguhan. Perubahan sepanjang tahun dalam kewajiban dan aset pajak tangguhan perusahaan. Next. Selanjutnya ada kewajiban pajak tangguhan. Konsekuensi pajak tangguhan yang dapat diatribusikan perbedaan temporer kena pajak. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Dalam dan luar negeri, federal, nasional, negara bagian, dan pajak lokal termasuk waralaba berdasarkan pendapatan. Selanjutnya, pajak penghasilan terutang saat ini. Lihat beban pajak saat ini. Selanjutnya, beban manfaat pajak penghasilan. Jumlah beban pajak saat ini dan beban pajak tangguhan. Selanjutnya, penghasilan kena pajak. Kelebihan penerimaan kena pajak atas pengurangan pajak pengeluaran dan pengecualian untuk tahun yang ditentukan oleh pemerintah otoritas pajak. Next. Selanjutnya, selisih sementara kena pajak. Perbedaan sementara yang dihasilkan dalam jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika memulihkan atau menyelesaikan aset atau kewajiban terkait masing-masing. Selanjutnya, ada strategi perencanaan pajak. Suatu tindakan yang memenuhi kriteria tertentu dan yang diterapkan perusahaan untuk merealisasikan manfaat pajak atas kerugian operasi atau penerusan pajak sebelum masa berlakunya habis. Perusahaan mempertimbangkan perencanaan pajak strategi ketika menilai apakah akan mengakui aset pajak tangguhan. Selanjutnya, perbedaan sementara. Perbedaan antara dasar pengenaan pajak, aset atau liabilitas, dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikenakan pajak atau dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika memulihkan atau menyelesaikan jumlah yang dilaporkan dari aset atau liabilitas masing-masing.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.